Doni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hmm, Alhamdulillah baik ya, biasa-biasa aja lah sekarang. Biasa-biasa aja dalam maksud seperti apa nih Om? Dari Biasa kegiatan apa gimana? kegiatan ada, alhamdulillah masih ada kerjaan meskipun ya nggak seintens dulu, tapi alhamdulillah masih ada kegiatan, masih ada rezeki. Jadi ya alhamdulillah ya nggak perlu ngoyo dulu lagi kayak dulu, apalagi udah sekarang menikmati aja masa tua, masih anak-anak udah pada gede soalnya. Ah, Nah, nah Om, kata Om kan tadi nggak perlu ngoyo. Mm-mm. Nah untuk sekarang berarti pekerjaannya selain kan masih aktif juga ya di film gitu ya? Apa itu selain itu Om? masih jadi masih ada di host di salah satu tempat kayak cafe lounge gitu, masih jadi host di sana. Terus saya juga sekarang ini insya Allah jadi gini, ada salah satu tempat ada salah satu, bukan PH ya, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang entertainment. Nah, kita ini lagi berusaha untuk menggalakkan salah satu jenis olahraga masyarakat Indonesia yang mungkin dari dulu, dari kecil orang-orang dari kecil kita pada waktu masa kecil kita masih melakukan permainan itu. Nah, jadi kita lagi mencoba menggalakkan lagi bekerjasama dengan beberapa departemen yang terkait. Jadi alhamdulillah insya Allah 2024 kita akan menjalankan itu. Jadi ya selain mengolahragakan masyarakat juga menyehatkan anak-anak juga gitu. Olahraga apa itu Om? Kasti, Husky. kasti, Kasti. kasti, tahu kan kasti? Karena nanti. Kasti. Oh kasti. Bukan husky gugup. Iya gugup dong. Kasti. Oh, Jadi kasti. jadi insya Allah nanti ada beberapa departemen lintas sektor yang akan nanti kita menyiapkan untuk jadi dari SD sama SMP kita akan menggalakkan permainan itu, kita menyuplai barang-barangnya, dan insya Allah nanti sampai pada tingkat pertandingan nasional gitu. Oke. Tapi kan iseng, tapi bukan buat anak-anak itu iseng tapi bermanfaat buat mereka. Nah Om, di untuk menghabiskan masa tua ini kata Om tadi ya kegiatannya itu. Kita mundur lagi Om ke belakang. Siap. Dari karir Om. Sudah berapa tahun Om berarti berkarir di dunia entertain? Waduh, berapa ya? Dunia olahraga tuh 87. Model tuh mulai dari 88. Model 88, terus iklan iklan juga 88. Terus sinetron tuh kalau nggak salah 3 tahun kemudian 891 apa 9 itu sinetron tuh. Sinetron. Tapi jadi bintang tamu tuh dari 89 apa itu jadi bintang tamu. Nah, itu mulai tuh sinetron terus sinetron karena waktu itu kan lagi rame sinetron sampai ke layar lebar sampai sekarang gitu. Itu. Ayo masuk. Main mulu. Nah, ini yang kedua, ini yang ketiga. Udah mulai gabung. Sini duduk. Nah, bawa sepatu aja ya. Sini. Nggak apa pakai kaos. Nggak apa-apa. Ada mau pulang sekolah mau langsung. Ada ganti baju sini. Ini kemarin di Brownies ya? Iya betul. Iya. Pagi-pagi Amir. Brownies. So, ketemu ketemu mbaknya. Kakak sini. Kakak. Aja. Lu Mister Cuek. Kakak ya terus gimana? Nah mengingat dari perjalanan karir Om yang tahun 87 ya, dari tahun 87 sampai saat ini masih aktif gitu ya. Mengingat perjuangan dari zaman dulu tuh seperti apa sih Om sampai sekarang? Oh ini lumayan apa ya, saya orangnya kan istilahnya istilahnya orang yang kalau saya punya prinsip, orang Jawa nih bilangnya prinsipnya tuh ojo ngoyo. Tahu ojo ngoyo? Enggak. Oh, kan. Ojo ngoyo itu jangan terlalu, kalau orang Jawa bilang jangan terlalu dipaksakan. Jadi kita jalan tapi ikhtiar jalan tetap, tapi jangan terlalu jatuh kalau seperti memang nggak dapat. Oke. Tapi kita usahakan semaksimal mungkin. Nah, jadi ya perjalanan karirnya ya banyak ini. Saya mulai kalau waktu di model, dari atlet jadi seorang model tuh kan
model tuh kakunya minta ampun, atlet tuh kakunya minta ampun. Terus dari seorang kalau muncul di iklan juga datang datang ke satu tempat untuk casting, terus nggak kepilih, ya udah bukan rezeki. Terus kalau kalau pas kepilih alhamdulillah gitu. Casting mulai itu kan mulai dari iklan tuh ya, model iklan dulu tuh. Nah terus kalau sinetron alhamdulillah lancarnya gara-gara jadi waktu itu saya dulu nggak mau jadi artis sinetron. Papa tuh nggak mau. Waktu jadi karena model itu punya punya kesombongan sendiri, keegoan sendiri dulu. Privilege, bukan privilege. Bukan privilege keuntungan. Kalau ini kesombongan sendiri. Iya. Bahwa seorang model itu di atas segalanya. Nah, padahal salah. Itu hal yang salah. Jadi saya bilang, mulai dari situ belajar mulai acting dari sinetron. Nah, itu waktu itu belajar dari ini udah mulai pada datang kan. Yang acting itu pertama-tama tahun berapa ya, 89 apa dulu, itu ada sinetron namanya Pondok Indah. Pondok Indah itu saya disuruh jadi bintang tamu gara-gara yang produsernya itu teman baik di agensi iklan. Dia teman baik, terus dia minta saya untuk jadi bintang tamu. Waktu itu inget banget, jadi seorang supir yang ngebohongin anak tetangga supaya bisa pacarin. Iya. Pokoknya mau ngetren banget. Itu sebel banget tuh. Gara-gara film itu kemana-mana, gara-gara sinetron itu kemana-mana kalau saya tanding mana-mana. Jadi ada satu line yang lucu waktu itu. Dibilangnya dulu, kamu bohong. Jadi kan karena saya supir, ternyata ketahuan sama dia kan, sama si ceweknya. Kamu bohong. Nah itu kemana-mana dibilang, kamu bohong gitu. Jadi dari situ, mulai dari situ sinetron. Mulai dari sinetron pertamanya itu dari sama Mas Aji almarhum, terus Mbak Tami, terus sama Ayu, terus sama siapa lagi ya. Nah itu filmnya lupa saya judulnya. Tapi yang pertama kali saya diangkat, yang angkat nama saya itu pada itu judulnya Bulan Bukan Perawan. Mainnya sama Vena Melinda. Di situ saya dari dokter yang jahat. Nah terkenalnya di situ, dokter yang jahat yang memperkosa pasiennya. Bapak pernah digambar sama ibu-ibu di pasar? Gara-gara itu. Gara-gara itu, karena dibilang, jahat banget. Oh iya. Ya Bu, ada apaan? Berarti bagus mendalami peran. Iya, perannya alhamdulillah jadi bagus. Ya udah, dari situ mulai perjalanan karirnya di bidang Acting terus acting, ya. Nah terus alhamdulillah saya juga banyak dapat guru yang bagus-bagus. Saya mau belajar banyak yang guru, banyak Kang Herman Velani, terus ada Om Roy yang membantu. Terus kalau dari teater ada si Atun, ada Mbak Ratna, terus ada itu. Jadi yang pasti emang kalau saya bilang, karena dia mau belajar acting juga. Saya bilang jangan pernah, kalau acting itu jangan pernah berhenti belajar gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya masih kayak gitu. Tapi Om sendiri ngajarin apa ke Gasan nih untuk acting? Saya cuma bilang sama dia, acting tuh gini, acting nggak bisa diajarin langsung yang ini. Jadi cuma gini, karena acting itu adalah pemahaman seseorang mengenai peran yang dia bawa, gitu ya? Yang dia mainkan. Nah jadi saya udah bilang, gue kalau mau belajar acting itu ada di dunia ini aja ada 9 miliar orang yang orang yang ada di dunia ada 9 miliar orang. Dan mempunyai karakternya 9 miliar orang dan harus bisa memainkan karakter tersebut, ya kan? Nah sekarang aja sekarang film bukan hanya manusia aja kan, tentang setan, jadi mesti bisa jadi setan. Tentang jadi alien lah, jadi manusia luar angkasa. Sekarang jadi kayak Iko Uwais kan sekarang main dia di film Star Trek ya. Iya. Star Trek kan dia jadi manusia luar angkasa. Itu harus bisa kan. Cara ngomongnya aja kadang-kadang harus belajar, karena kalau di luar negeri bayangin suruh Star Trek yang Klingon tuh Star Trek ya? Lupa. Ya, Star Trek kan? Iya, coba suruh syuting bahasa Klingon, ngomongnya nggak jelas. Ya udah, jadi emang kita udah sekarang lebih berkembang, jadi harus bisa belajar mengenai pemahaman
acting dari apa peran yang dimainkan gitu. Dulu Om dari atlet ke acting. Apa kesulitannya Om? Ketika dari seorang atlet, model, terus acting gitu loh. Apa Karena ya? kalau misalnya atlet ya olahraga, model nggak perlu menghafal dialog gitu-gitu kan Om, ya berpose lah gitu. Terus tiba-tiba acting yang dimana badan main, dialog, ekspresi Nah gimana? itu harus belajar. Itu saya belajar banget. Tapi gini, kadang-kadang orang salah persepsinya bahwa seorang atlet tidak bisa menjadi artis, seorang artis tidak bisa menjadi atlet. Itu persepsi yang salah. Denny, buktinya Denny kan atlet juga, artis. Banyak sekali artis yang dari atlet. Jadi sebenarnya gini, untuk menjadi seorang atlet yang baik, dia harus mempunyai mental untuk seorang juara. Oke. Mental seorang juara, dia harus bisa menghadapi orang-orang. Dari dunia entertain, saya biasa dihadapin orang-orang. Saya harus ngadepin kamera, harus ngadepin kalau lagi MC, harus ngadepin orang banyak, dan harus benar. Jadi saya terbiasa dengan mental tersebut. Jadi itu dibawa mentalnya di pertandingan. Oke. Nah, seorang artis itu dia harus mempunyai badan yang fit, badan yang bugar, tampil di depan kamera nggak boleh lesu. Nah, dengan kondisi atlet itu saya bisa dulu bisa mengkondisikan badan saya agar tetap fit, tetap baik, sehingga kita bisa tampil prima di depan layar TV atau di depan pada saat kita MC. Tuh. Jadi kadang-kadang sebenarnya ujung-ujungnya basically sih kalau kata para senior sih, lo harus disiplin dan kerja keras. Nah itu aja. Titik terendah Om selama berkarir, kan pasti ada jatuh bangun ya. Apa ya? Ya itu kan saya nggak tahu ya, karena saya nggak tahu. Ada sih, Bapak pernah terendah nggak sih? Ya mungkin Gasan sama Hazel. Enggak, soalnya gini, karena saya gitu prinsipnya kayak tadi, ojo ngoyo. Jadi kalau Nikmati aja ya Om. nikmatin aja, terima ya udah, oh ya wes. Berarti saya bukan orang Jawa ya, tapi saya prinsipnya itu. Jadi oh ya wes lah. Memang bukan rezeki saya, ya udah nggak usah. Kan kadang-kadang ada yang sampai gue pengen ini, ambisinya besar sekali dia, akhirnya terpuruk. Nah itu yang emang kadang-kadang itu susah untuk bangkit. Tapi kalau dengan saya itu prinsip ya udah, kalau nggak bisa ya udah berarti saya ambil kesempatan lain, itu mungkin ada celah lain yang bisa saya lakuin. Nah Om mungkin melihat perbedaan ya dari karir Om dulu sampai sekarang yang masih aktif di film sinetron gitu-gitu. Kalau sinetron sih kurang ya Om, udah kurang ya Om? Apa? Sinetron udah kurang ya? Sinetron udah kurang. Film sekarang ya. Udah lebar. Nah gimana Om ngeliat perbedaan itu waktu mungkin zaman Om muda sama sekarang ini? Sinetron yang sekarang. Dulu waktu awal-awal sinetron, saya tuh awal pertama kali muncul sinetron tuh. Jadi saya begitu masuk tuh. Jadi syuting itu ya masih sinetronnya masih seminggu sekali kan. Nah itu pun jadi kita benar-benar bisa menghayati peran, karena gini. Karena kan itu kalau dibilang dulu stripping itu seminggu sekali, weekly. Nah saya tuh pernah dalam 1 minggu 4 judul. 4 judul apa? Keteteran. Bukan sehari ya, bukan sehari. Seminggu. Jadi 4 itu aja udah capeknya minta ampun. Karena dulu itu capek banget. Dan itu perannya beda-beda Om? Oh iya pasti. Beda-beda. Ada yang jadi bapak, ada yang jadi bapak, ada yang jadi pengusaha muda, ada yang jadi mafia, anaknya mafia, terus ada yang jadi itu empat peran yang beda. Empat peran berbeda dan semua karakternya hampir berbalik semua kan. Iya, Iya, jadi itu yang bikin ribet ya. Bikin ribet, tapi alhamdulillah ya nggak apa-apa. Jadi pindah ke lokasi berikutnya, ke judul ini, peran saya udah jadi orang lain lagi, di sini orang lain lagi. Jadi itu ya ininya. Jadi kesulitannya kalau dulu emang lebih enak ya kalau dengan sinetron sekarang. Kalau sekarang kan stripping, ini mulai belakang-belakang ini stripping, nah itu lebih parah tuh. Saya dulu syuting di Persari dari sini cuma 30 menit kan, naik tol. 30 menit, 3 hari nggak pulang. Stripping gitu, 3 hari nggak pulang. Nunggu 3 jam. Diterus-terusin. Iya, 3 jam 10 scene baru keluar. Oh ini ada Mas Doni, ada gue nggak? Ada Mas Don, ada 2 scene. Oh ya udah tunggu, berarti syuting gitu.
Terus udah gitu nunggu lagi 3 jam berikutnya, ada Mas Doni, ada gua nggak? Ada. Terus pas nggak ada, pulang langsung. Kemarin 3 jam berarti kan? 3 jam pulang dulu ke rumah, ketemu baru berangkat lagi. Iya. Lagi pula kalau dulu kan nggak ada kereta, nggak ada motornya. Papa naik motor sih gua dulu, naik resking. Resking kayak tukang copet dulu. Motor begal. Tapi iya tuh. iya, terus Kangen nggak Om? Apanya? Dengan zaman dulu itu. Sinetron ya terutama, kangen nggak? Apalagi atlet, kangen nggak? Model gitu. kalau atlet masih setiap tahun kan kita masih ada kejuaraan di kejuaraan master. Jadi tahun ini kemarin di Thailand di Pattaya, tahun depan di Kelantan, apa tuh daerah mana? Malaysia. Oh. Gimana sih? Lebih mudah kadang itu geografi loh. Iya. Anak IPA. Oh, iya. Aja. Sombong banget. Emang SMP nggak ada? Nggak ada. Aku belajar SD. Dari Kelantan. Jadi Kelantan itu 7 jam dari KL. Lumayan ya. Lumayan dari sini ke KL dulu, KL untuk pesawat lagi. Nah, jadi tanding di sana. Jadi alhamdulillah masih ada, dan juga sekarang ini setiap minggunya ada apa? Latihan kecil. Slow pitch. Iya, Pertandingan kecil. pertandingan kecil. Seru-seruan. Nah, gitu. Jadi ya udah, olahraga kangen. Kalau dunia syuting ya kangen juga, cuman kangen iya, tapi maksudnya masih dilakonin kan, apalagi sekarang ada persiapan lagi layar lebar yang ini makan waktunya lumayan lama nih layar lebarnya. Untuk model Om kangen nggak? Untuk model kangen, tapi kadang-kadang masih suruh jalan. Dulu waktu berapa tahun lalu ya, Bapak yang gendut banget ya? 2 tahun, 3 tahun ya. Nah itu kan gendut banget, nah itu nggak pernah pakai kan. Kalau sekarang masih lumayan nih, masih dipakai kadang-kadang. Don, show lagi, tapi pakai baju show lagi meskipun tua, tapi ya masih kelihatan udah tua sih, nggak bisa juga sih. Maksudnya kan digantinya kayak dia nih yang anak-anak muda. Dia nih harusnya. Tapi apa yang membuat Gasan mau terjun dunia acting? Hazel ikut atau enggak? Kayaknya dia mulai tertarik nih. Iya, dia mulai tertarik lihat aku sama lihat Papa, karena ngeliat di TV gitu. Kalau yang menurut aku tertarik untuk terjun ke dunia teater, sama yang tadi Papa bilang, kayak yang 4 karakter dalam itu. Aku suka kayak memainkan beberapa karakter dalam tubuh aku. Kayak sebenarnya aku pengen uji juga dalam tubuh aku tuh ada berapa karakter sih. Aku bisa mainin berapa karakter, bisa Bukan berpribadian ganda ya? Bukan. Siapa tahu aku juga bisa mainin setan, mainin jadi alien gitu. Papa pernah main jadi setan? Kelihatannya emang jadi setan sih. Enak aja. Apa ya Papa ya jadi? Parakang. Parakang ini film Parakang. yang dia ada di Makassar, Makassar. Parakang atau kan? Jadi di Makassar itu ada ilmu, zaman dulu ilmu untuk melawan Belanda. Jadi basically ilmu kebal. Nah, tapi maju ke sini akhirnya dipakai untuk ilmu hitam. Jatuhnya ke ilmu-ilmu untuk melet lah, untuk mengambil duit lah, untuk merampok gitu. Oh, disalahgunakan. Salahgunakan. Jadi genderuwo pernah diitemin badannya juga. Abisnya tinggi gede. Iya. Yang lucu Papa film apa tuh? Ada FTV. Pokoknya berantem lawan genderuwonya lebih kecil. Oh iya. Ada fotonya kan ada. Coba bayangin genderuwo kan di mana-mana, kita coba konotasi genderuwo ada tinggi, gede, hitam. Tinggi bisa 2 meter, 3 meter kan. Nah, harus berantem, itu ceritanya jadi bapak anaknya. Saya berhadapan dengan genderuwo. Ternyata genderuwonya lebih pendek gitu, lebih kecil. Ini gimana sih filmnya? Genderuwonya begini nih. Akhirnya diganti lo, kasihan. Oh, diganti ya. Diganti lo, kasihan lo sebenarnya. Dia bilang enggak, lo sih enggak normal katanya. Itu pengalaman berkesan juga ya. Iya. Seru, sebenarnya banyak lo pengalaman kayak waktu syuting sama siapa ya? Syuting sama Dian dulu. Dian siapa? Dian Itami, ya kan? Iya. Tahu kan Tante Dian? Belum. Enggak. Maaf Tante. Aku tadi nonton. Anak muda iya, anak muda coba. Ini Papa sebutin nih pemain-pemain lama nih. Kalau Om Anjas tahu? Om Anjas Mara tahu. Om Anjas tuh Tante Dian apa? Istrinya Om Anjas. Oh iya. Om Jeremy tahu nggak? Jeremy Thomas. Jeremy Teti taunya. Jeremy Thomas kayak pernah dengar. Jeremy Thomas. Ferry Salim tahu. Ferry Salim tahu. Bab ayahnya Brandon Salim. Terus siapa lagi ya? Ferry Salim.
siapa yang angkatan Om siapa sih? Jeremy Thomas, Adam Jordan pernah denger. Itu yang suka main antagonis Tante bukan Meriam Bellina. Nah ya, Meriam Bellina. Tante Mer, Mbak Mer di atas papa. Di atas papa. Oh, itu the bestnya itu. Antagonis. Bukan antagonis, the bestnya acting dia. Iya. Oh, the bestnya acting banget. Mbak Mer tuh hebat. Terus jadi Udah keseluruhan nih. Karakter apa Om yang paling sulit atau yang paling berkesan lah, yang masih melekat sama Om sampai saat ini tuh apa gitu waktu film atau sinetron? Apa ya karakter? Nggak tahu ya. Alhamdulillah ya, bukannya sombong. Alhamdulillah selama ini saya memang totalitas ya kalau lagi syuting atau apa. Jadi alhamdulillah saya selalu mendapat tim yang baik. Jadi sutradara, astrada, teman main yang baik. Jadi akhirnya dalam peran apapun selalu dukungan dari mereka itu sangat kebantu. Nah, jadi perlu diketahui juga buat teman-teman di luar sana bahwa kerja sinetron, kerja film itu bukan kerja perorangan. Ya. Tapi keberhasilan seseorang untuk mempunyai nama besar di dunia film atau dunia acting itu bukan keberhasilan dari dia sendiri saja, tapi dari banyak sekali orang yang sangat mendukung, mulai dari sutradara, teman main, astrada, bahkan pembantu umum, editing, itu semua satu tim yang membuat dia besar. Jadi kalau saya alhamdulillah selama ini mempunyai tim yang selalu sangat solid, sangat bagus, dan sehingga membantu saya untuk berperan dengan baik. Itu. Nah, Gasan dan Hazel kan ya. sekarang sudah besar, sudah mau masuk ke entertain juga nih, Iya. ngikutin papa gitu ya. Mungkin mengingat waktu zaman masih kecil, waktu papa masih aktif banget sinetron atau. Nah, ada bagaimana ingatan Gasan sama Hazel gitu? Ikut mulu. Kalau kita ikut mulu. Kalau Bapak acting itu kita seringnya ikut buat ngeliat apa gitu di behind the scene, seru serius. Oh, itu kita ngeliat di balik layar. Aku orangnya kepoan ya. Jadi aku pernah nyoba naik sling yang buat stuntman, yang ditarik ke atas. Aku juga pernah terjun sebagai figuran. Pernah disuruh ikut ke dalam sinetron apa waktu itu lupa. Jadi pokoknya kata papa belajar. Akhirnya untung astradanya teman papa ya. Jadi kayak dimasukin, jadi biar belajar panas-panasan waktu itu jadi figuran gitu. Jadi aku bertiga ya sama kakak ya? Kakak enggak. Sama ini dong. Enggak. Oh, bertiga. Yang di kafe kan? Iya, yang di Oh, kafe yang itu. kafe Iya, makanya iya, jadi back figuran kan? Iya, jadi figuran. Iya, jadi aku sebenarnya harus sama papa tuh harus belajar juga dari bawah gitu. Oke. Maksudnya peran figuran juga penting sih, tapi kayak kita harus belajar dari awal-awal dulu lah gitu. Papa juga figuran dulu pertama. Oh. Iya, makanya mulai dulu dari awal gimana. Iya, Kita iya. lihat-lihat dulu dari behind the scenes. Iya. Dari awal figuran loh pertama, pernah jadi figuran, percaya nggak? Jadi dulu film Catatan Si Boy kedua atau ketiga. Catatan Si Boy, ya. Catatan Si Boy. Iya, masih Ongki. Nah, Ongki sama Mbak Mer. Mbak Mer nih waktu itu sama siapa ya? Aduh, siapa sih itu dulu? Mas Ongki itu sama siapa gitu. Jadi lagi kuliah, tau-tau teman-teman, ya aku lihat ikut main film katanya. Main film apa? Pokoknya bagian dulu cuma duduk doang di tepuk tangan gitu. Yo, oke. Ikut aja terus ikut. Terus akhirnya udah. Terus pas udah ikut gitu, pas udah lagi ikut gitu, tau-tau si siapa? Sutradaranya ngeliat gitu di kamera, kok ada yang lumayan nih kata dia bilang. Ada yang cocok. Ada yang lumayan ini, lo ini dong masuk. Cuman 27 dibayar cuma 25.000 figuran dari pagi sampai malam. Tapi 25.000 dulu tahun itu berapa masih itu? 80. Iya, itu banyak. Enggak, 90-an, 91-an deh. Iya, udah lumayan. 89-an gitu. Nah, itu di figuran. Jadi lagi kuliah. Enggak. Kalau lagi kuliah sih, 8 kuliah. Lagi kuliah atau dipanggil sama teman-teman kampus, diajakin ke sana gitu, jadi figuran dibayar 25.000. Terus atau lo jadi ini deh. Oh, Tante Corneli. Bukan Tante Corneli apa? Tante Corneli siapa? Lupa. Bukan Corneli Agatha, siapa? Zaman dulu siapa tuh Corneli siapa? Cari di Google nanti, cari di Google. Siapa Cornelis siapa? Cornelis the Houtman. Bukan. Apa sih tante apa sih dulu seksi aja pokoknya orangnya. Bukan karena Jangan ditonton teman-teman. Dia termasuk bapaknya orang kita yang, nih. bukan, dia termasuk orang yang seksi waktu itu. Belum sebelum Eva Arnas malah. Oh. Aduh, siapa sih? Corlina?
Bukan Corneli siapa sih? iya. Udah nggak usah lihat dulu. Nanti aja ya. Anak sekarang enak ya. Orang sekarang enak tuh. Ngeliat ada Mbak Google gitu kan. Apa cari di internet. Iya. Cari di Kalau internet. dulu phonebook ya. Tebel Oh banget. iya sebut. Belum pernah dipukul sama phonebook ya. belum. Boleh segini. Nah, Om dengan penghasilan yang pernah 25.000 itu gitu ya. Jadi figuran. Waktu itu beli apa inget gak dari 25.000? Waktu zaman Abis makan pulang dari situ. Iya. Sama anak-anak teman-teman orang itu kita saweran terus kita saweran nggak tahu ya. Abis itu saweran kita makan zaman dulu di Kuningan, kan kuliah di Kuningan itu kalau nggak salah ada kalau nggak salah zaman dulu. Udah lumayan lama. Udah lama banget itu. Itu ada itu. Terus kita mau makan di situ gaya, biasa makan di warteg aja. Anak kuliahan loh, ngampus. Ya udah, dapat deh gitu. Habisnya di situ aja. Karena ya seru-seruan uang cepet. Tapi saya waktu itu gara-gara dapat peran dibayar akhirnya 75.000. Jadi lumayan tinggi. Nanti ingat 75.000 sekarang berapa tuh? Enggak. Mungkin sekitar 750. Enggak mungkin. 20 tahun yang lalu 30 tahun yang lalu loh. Iya 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu berarti dapatnya sih sekitar berapa tuh? Itu 75.000 sekarang enggak Ratusan lah. 500-an Ya, lah, 500. Jauh ya Iya, nilainya. lumayan. Nilainya lumayan lah. Untuk seorang mahasiswa itu lumayan. Iya, lumayan banget. Lumayan. Iya benar. Ah. Nah Gasan dan Hazel melihat perjuangan Papa seperti apa sih? Kan kalian masih kecil-kecil tuh sampai sekarang tahu lah gimana Papa kerja tuh. Siapa mau jawab duluan? Aku dulu. Kalau aku ngeliat perjalanan Papa ya pantang menyerah ya orangnya, kayak misalkan kayak tadi tuh 3 hari sampai nggak pulang gitu demi cari nafkah gitu. Buat kita perjuangannya sangat apa sih? Ya pokoknya sangat kerja keras lah, sangat gigih. Ya sangat gigih lah. Ya Papa sampai segitunya untuk mencari nafkah gitu. Gimana? Sama itu. Kalau bisa ditambahin sih, kalau dari awal sih Papa kelihatannya kayak masih ada banyak motivasinya, tapi sekarang kelihatannya udah mulai sedih mukanya. Udah mulai apa? Udah mulai sedih. Iya. Tapi semoga dengan kerja keras Papa itu juga bisa nurun ke kita ya. Iya. Bisa nurun ke kita, semoga kedepannya kita lebih giat untuk apalagi dalam segi pendidikan juga kan aku masih kuliah dan dia masih SMA. Untuk ngejar pendidikan untuk semoga bisa sampai S2, bisa ke luar negeri juga. Itu sih yang diperhatikan dari Papa. Saya sama Yuni itu selalu gini, kan ini kenapa nggak dari kecil ini enggak. Prinsipnya saya bilang nggak bisa. Anak-anak harus sekolah dulu, minimal SMA. Seluruh sudah SMA dia mau nyari duit silakan. Tapi kalau emang dia mau kuliah kita ini ya udah. Pokoknya mereka harus punya title sekarang. Sekarang ya maaf aja kita dengan dunia keartisan bisa bertahan lama sih. Bertahan berapa lama sih? Tapi kalau punya background pendidikan punya ilmu, dia akan dipakai sampai tua karena ilmu tersebut bisa dipakai untuk kedepannya. Mungkin ilmu itu juga bisa dipakai kita ke bidang lain, nggak mungkin tidak berkecimpung lagi ke dunia internet. Bisa aja kita ngajar kayak dosen aku ada ini dulu pemain sinetron OB. Mas Bayu Oktara. Dan dia ngambil Ilkom soalnya. Makanya sampai akhirnya dia ngajar di aku gitu. Jadi ilmu dia tuh bisa dipakai ke aku juga. Dia senang, dia kan sama kayak saya dia senang dengan dunia entertain gini-gini. Makanya saya terjunin di dunia Ilkom karena Ilkom itu nanti mencakup itu semua mengenai ilmu mengenai acting juga sebenarnya kan. Pada saat dia presentasi, pada saat dia ini dia akan melakukan seperti itu. Sama seperti public speaking, kita harus berbicara. Kalau misalkan ini kan kayak berbicara depan kamera, mungkin nanti kalau misalkan kita ketemu sama penggemar kayak gitu, maksudnya kita ngomong depan banyak orang, jangan sampai kita ngomongnya gitu. Jadi dilatih dari kuliah. Tapi kalau yang kecil nggak tahu nih mau jadi apa nih. Mau ngambil apa sih? Masih belum tahu sih. Masih belum tahu. Saya sih kalau saya pengennya dia nanti ke depannya pengen masuknya bioteknologi. Oke. Kenapa Om? Hah? Kenapa? Saya saya berpikirannya ke depan bahwa ada lagi nih, kita nggak usah, maaf ya, bukannya saya nyempelekan orang. Ke depannya anak-anak itu bisa mendapat ilmu yang nanti
mereka cepat bisa menghasilkan kerja. Dan juga mereka di kerjaan tersebut mereka punya hal yang untuk bisa mereka bisa mereka pakai untuk keahlian. Nah, kayak kakaknya dia bisnis informatika. Nah, bisnis informatika sekarang ini kan lagi rame nih. Dipakai di semua perusahaan. Dia Ilkom itu dipakai untuk pasti apapun pekerjaan, apapun perusahaannya pasti butuh seorang humas. Iya, betul. PR atau humas, apapun. Nah, kalau dia lebih ke depan bioteknologi karena apa? Ke depannya bangsa kita atau kita ini akan lebih maju lagi dengan yang lebih besar lagi. Nah, itu. Mungkin mengembangkan teknologi ya. Pengembangan teknologi. Mungkin Papa nyuruh aku juga masuk ilmu komunikasi karena ilmu komunikasi nggak habis zamannya ya. Kayak orang terus berbicara, semua orang kan terus berkomunikasi gitu-gitu sih. Perusahaan pasti perlu. Iya. Nah, Om, lanjut lagi. Untuk dari perjalanan karir Om Doni, pencapaian apa aja yang sudah Om Doni dapat dari perjuangan zaman dulu? Apa ya? Dari bidang apa nih? Olahraga? Semua. Apa ya? Capaian alhamdulillah. Alhamdulillah olahraga apa ya? Olahraga paling tinggi masih game. Terus PON 4 emas 1 perak. Alhamdulillah. Itu yang di Indonesia itu. Kalau kejuaraan dunia, kejuaraan apa itu ada banyak lah beberapa. Tapi saya selama bermain softball yang intens banget itu sudah mendapatkan 22 piala pemain terbaik. Dan sempat juga menang. Nah, 97 itu pernah menjadi pitcher tercepat di Asia dan pitcher Australia. atau pelempar bola. Pitcher tercepat. Nah, itu. Nah, kalau di dunia acting jujur saja saya selalu menilainya bukan dari mohon maaf bukan mendiskreditkan, tapi bukan dari piala atau dari apa, dari honor lah ya, dari nama itu, tapi kita lihat dari antusias masyarakat dengan mengenal kita. Seperti yang saya tadi, saya barometernya adalah bahwa kayak tadi, toto saya datang ke pasar, toto digampar. Karena itu, tapi itu berarti peran saya berhasil dong. Iya, peran saya berhasil. Kayak dulu ada juga saya berperan sebagai penjahat di film, ada sinetron namanya Hero. Iya. Nah, Hero, jadi dua pribadian, satu sebagai bapak, satu lagi sebagai ketua penjahat alien di Indonesia, di dunia. Udah mulai masuk ke arah alien tuh. Nah, itu kan berubah tuh. Yang satu kalau pas di rumah jadi orang baik dan selalu membela anaknya gini, terus di lain tempat ini juga. Nah, terus di Raja Wali juga itu. Jadi ada saya kalau yang di Hero itu yang saya sempat kagumin adalah saya berperan sebagai orang itu, ternyata ada beberapa orang bahkan tetangga yang di sini ada anak yang dia sampai sekarang amat sangat mengagumi film itu. Iya. Filmnya udah nggak ada, dia nontonnya di YouTube. Coba dia nggak ada di zaman itu tayang, dia belum ada, masih kecil kali. Adanya di YouTube, dia lihat di YouTube dan dia amat sangat sampai Om Hero katanya gitu. Om Hero. Bukan Om Hero. Hero. Padahal nama asli Hero tuh peran jagoannya, anak kecilnya. Anak kecilnya yang jadi jagoannya saya justru musuh dianya. Dia pacaran sama anak saya. Nah, saya itu jadi bapak yang baik di sini, tapi musuhnya sih itu double peran. Mungkin maksud Papa yang kayak nggak ngomongin piala itu, mungkin piala sebagai bonus aja ya kali ya Papa. Ya, bonus. Papa cuman mencoba untuk acting yang terbaik. Nah, kalau misalkan alhamdulillah dapat piala, kita dapat penghargaan, itu sebagai bonus aja kali ya. Jadi pengakuan, kalau saya lebih cenderung ke pengakuan masyarakat. Iya. Lebih suka digampar ya. Sama kayak kejadian di Singapura juga kan. Iya, Singapura. Jadi Singapura, film apa ya? Dewa Gila. Jadi ada saya ada di sini, ada sinetron, itu sinetron kolosal. Nah, mainnya tuh sama Atta Larik, Asti, siapa sih? Tante siapa sih? Nggak tahu, pemain lama semua. Om Atta Larik tahu kan? Nggak tahu lagi. Enggak. Ya, Atta Larik tuh udah kenal, model terkenal deh. Lupa. Terus Asti, terus sama siapa? Nah, itu saya jadi
dewa. Gue jadi dewa gila. Jadi dewa yang bukan jadi jago silat tapi lucu. Coba bayangin segede gini, tinggi gede, suruh lucu, kan lucu susah kan? Iya. Karakter nggak mukanya nggak ada lucu-lucunya soalnya kan, tapi ternyata di situ saya main konyol. Ada. Jahil ya. Jahil. Tuh kan susah kalau ngomong sama anak Islam mulu soalnya. Nah udah ya tuh, jadi pas lagi naik MRT di Singapura tuh ada, you dewa gila katanya. Hah, apa dewa gila sih? Iya, you dewa gila, I saw you every time. Jadi I saw you every time at TV gitu. Jadi ternyata film tersebut di Brunei diulang 3 kali, di Malaysia diulang 2 kali, di Singapura diulang 2 kali. Jadi dijual sama PH-nya ke luar negeri dan itu diulang lagi. Akhirnya kalau saya pernah saya tanding ke Brunei, mereka taunya juga saya dewa gila dibilangnya. Emang jahil banget di situ, saya dewa yang jahil banget. Lawannya saya temennya Atalarik jagoan. Saya temennya Atalarik, tapi saya membantu beliau dengan cara yang konyol gitu. Bisa ngeluarin ilmu dari kentut lah, meledakin apa. Iya bener, ada loh. Jadi istilahnya pas jadi lawan musuhnya, papa dilempar batu, kalau lempar batu gede gitu. Terus papa kentut meledak batunya. Berarti genrenya lebih ke komedi ya? Iya, komedi itu. Enggak, berantem loh, fighting loh itu. Tapi kenapa kenapa pakai ilmu kentut? Bukan itu jadi fighting yang itu film fighting yang ada unsur komedinya. Drama komedi berarti ya. Okay. Drama komedi serius, karena Atalarik sama Syasti itu mainnya serius. Action komedi. Action saya bagian yang komedinya aja. Oke. Nah, padahal ada Mas Gogon loh di situ film itu. Harusnya kenapa nggak beliau aja yang jadi dewa gilanya. Gitu. Tapi alhamdulillah saya senang tuh situ karena peran yang di luar nalar saya. Istilahnya break the karakter juga kan. Iya, biasanya kan selalu jadi orang baik, bapak, protagonis. Nah, terus ya kayak gitu-gitu. Jadi baru akhirnya dapat peran jadi yang lucu kayak gitu ya, break the karakter bener gue bisa bilang. Ada juga ganti suasana. Ada juga sama tante Ineke main juga, sama Ferry Salim juga tuh, ada sinetron juga tuh. Jadi orang dongo. Emang kelihatan banget sih. Kelihatan. Agak kualat ya. Kalau dongo kan turun loh awalnya. Jangan dong. Kualat ya. Iya, jadi orang dongo bener. Dan tapi film itu antusias pengakuan dari masyarakat, antusias masyarakat sangat senang banget karena itu. Orang akhirnya lebih mengenal saya daripada mengenal main karakternya ini ke sama si Ferry waktu itu. Jadi lebih mengenal dianggap ya itulah. Nah, Gasan. Ya. Terkait acting. Susah nggak bawa nama papa seorang Doni Kusuma? Oh iya, iyalah pasti kalau misalkan aku maju di depan umum, aku di belakangku pasti ada nama papa. Jadi aku juga menjaga nama baik papa juga, makanya aku harus perilaku baik di depan para media. Masih emang alhamdulillah nggak pernah ngelakuin hal yang jadi di depan doang. Jangan gitu. Kan bukan. Iya maksudnya ya gitu. Tapi gue demi Allah gini, saya punya anak 3 yang sangat baik sekali. Awas sedih. Saya amat bersyukur karena 3 orang anak ini sangat baik sekali. Mau menurutin orang tua, tidak terpancing dengan amit-amit ya kedepannya, jangan tidak terpancing dengan hal-hal yang negatif itu. Sebenarnya dari perilaku baik kita tuh semua diajarin dari papa. Papa iya. Juga tahu soalnya papa kan pasti udah hidup lebih duluan ya. Papa udah tahu baik buruknya dunia apa aja. Iya, papa hidup duluan dong kalau iya. Maksudnya papa tuh udah tahu baik buruknya kehidupan. Papa juga udah berkecimpung ke dunia entertain. Papa tahu baik buruknya dunia entertain. Nah, jadi aku harus diajarin, "Go, tolong jangan kayak gini, jangan masuk yang kayak gini gitu." Maka nanti kedepannya bakal hancur. Jadi papa ngasih tau yang baik. Terus aku kedepannya harus gimana gitu sih. Tapi untuk belajar acting udah sampai mana sih? Belajar acting ya masih yang basic. Sebenarnya aku acting masih kurang sih. Terakhir masih ada short video gitu dari kampus. Oke. Itu aku minta bantuan papa untuk datang. Papa tolongin dong datang. Itu saya minta temenin juga sih. Soalnya aku disuruh peran senang lah, lagi jalan senang terus tiba-tiba disuruh sedih. Nah, itu aku minta bantuan ke papa. Untuk pendalaman karakter. Iya betul. Papa bilang, "Ya udah, gue bayangin lagi di situasi kayak gini gitu." Apa yang kalau misalnya Gasan kan baru masuk, tersulitnya di mana? Aku ini ke bagian sedih.
kayak masa aku susah untuk ngeluarin air mata gitu. Iya. Mungkin untuk gampangnya antagonis kali ya. Kalau antagonis mungkin sekalian mengeluapkan emosi. Enggak antagonis deh. Papa baru main sama Om Roy Martin sama itu antagonis, Papa bukan antagonis yang emosi. Yang licik, kalem tapi licik tuh, bayangin. Iya, aku juga baru tahu ternyata kayak antagonis tuh nggak semuanya harus emosi. Harus marah-marah lu gini-gini. Enggak. Lu ada diem, tenang, licik tapi matiin orang gitu. Nah itu ada kayak gitu juga tuh. Jadi sebenarnya dia kan pemahaman dia mengenai karakter, dia mungkin karena dia juga baru mulai penjajakan, jadi dia belum dapat beberapa peran yang sesuai. Jadi istilahnya masih di level 1 lah ya. Baru mulai. Jadi emang nanti mungkin dengan berjalannya waktu, insya Allah kedepannya dia akan lebih belajar. Pokoknya basically ya pemahamannya udah lo harus berubah jadi orang yang lo peranin gitu aja. Untuk Hazel gimana? Kalau Hazel mau kira-kira mau masuk ke dunia acting nggak? Atau dunia entertain? Kemungkinan sih iya, karena kelihatannya kayak seru gitu, banyak ketemu orang, kelihatannya seru aja, kayak gimana mau jadi karakter ini, sama suasana gimana. Berarti basicnya sama sih kayak aku pengen memainkan beberapa karakter, tapi kan kita belum tahu untuk mendalaminya kayak gimana, makanya Papa ajarin gitu. Iya. Mereka ikut mulu kalau ke lokasi, apalagi kalau lokasi kan terakhir Raja Wali ya. Iya, Raja Wali di hutan itu. Raja Wali di syuting ini. Nah, itu makanya mereka diseling. Pengen tahu diseling seperti apa, terus ngelihat kalau kita adegan berantem kayak apa. Belum pernah kan 3 hari disuruh berantem, keluarnya cuma 8 menit di. Itu sangat sakit hati ya. Untuk para produser tolong ya. Tapi Om Doni ngelihat anak-anak nurut gitu ya. Nurut bukan dalam nurut sama orang tua, maksudnya menurunkan bakat dan menurunkan minat. Sementara ya Om Doni dengan usia yang sudah tidak muda gitu dan diteruskan anak. Gimana? Maksudnya? Ya biasanya kan kalau anak-anak sekarang males juga jadi artis atau apa gitu, ngeliat YouTube mendingan sendiri gitu segala macam gini. Mereka senang belajar. Mereka gini. Jadi alhamdulillah kan bilang saya alhamdulillah dikasih sama Allah tuh, dikasih anak-anak yang baik. Jadi kedekatan saya sama anak-anak, amin. Kedekatan saya sama anak-anak itu hampir no barrier. Oke. Hampir nggak ada batasan. Jadi saya sama mereka tuh kita membahas apapun. Betul. Mulai dari gosip, dari politik, dari masalah bagaimana mereka menghadapi dunia luar, sampai masalah mereka misalnya punya cewek, sampai masalah seks pun saya harus ngajarin mereka. Jadi betul. Dari kecil saya ajarin mereka mengenai bukan masalah tabu, harus seksnya, masalah yang harus bagaimana melakukannya dengan baik dan bagaimana harusnya menurut norma-norma agama dan norma manusia gitu. Jadi kita membahas, jadi kadang-kadang kalau pergi bareng itu kita semua dibahas, apapun kita bahas semuanya. Sampai Papa pun juga pernah bahas ke dunia kejahatan. Bukan dunia kejahatan itu, maksudnya kayak sebenarnya ada orang yang ngelakuin kejahatan ini tuh prosesnya ngapain aja. Papa tahu karena Papa pernah mendengar orang. Papa bukan berarti Papa jadi orang jahat. Iya, bukan. Miss communication mode tadi. Jadi Papa ngasih tahu itu biar kita tahu apa yang sebenarnya buruk, mana yang baik, yang buruk gitu. Tapi Gasan dan Hazel kalau misalnya terfikirkan untuk masuk dunia entertain, sebetulnya kalian memikirkan juga nggak sih usia Papa ketika pensiun gitu loh? Kalian adalah anak-anak yang melanjutkan. Iya. Pernah kepikiran kayak gitu nggak? Dunia acting nggak ada istilah pensiun loh. Itu Harrison Ford berapa sekarang umurnya? Masih main Indiana Jones 80 sekian. Iya, maksudnya tadi kan mungkin ada keinginan Papa pengen berhenti tiba-tiba sebenarnya gitu. Sebenarnya kan kata Papa tadi nggak ada usia untuk pensiun, tapi dari kita tuh pengen Papa untuk istirahat aja lah. Biar kita capek juga ya. Capek juga biar kita yang gantiin gitu. Doain ya teman-teman netizen. Iya, udah capek lihat Papa kerja setiap hari. Ini bukan netizen, ini pemirsa. Pemirsa.
Permisa doain Permisa semoga karir anak-anak dari Papa sukses. Amin. Bisa menggantikan Bapak istirahat. Iya, betul. Kita yang bayar balik. Tapi Bapaknya sehat ya, jangan Iya, sehat. amin. Nggak bisa ngapa-ngapain. Gantian kita sekarang yang biayai Papa gitu, bantu gitu. Jangan nangis. Ya. Om, gimana? kapan pengen berhenti lah? Mungkin di layar lebar, layar kaca. Kalau saya kan berhubung, kan tadi bilang bahwa dunia entertain ini tidak ada barrier umur, tidak ada batasan umur. Di luar negeri mau sampai umur 90, mau sampai mereka masih bisa acting. Jadi selama saya masih bisa berkarya, insya Allah saya akan lakuin gitu aja, nggak masalah gitu. Kayak sekarang gue menurut saya untuk syuting kita masih mulai, masih ini apalagi ini ke depan nih, yang tahun 2024 ada syuting panjang ini yang kolosal ini, saya di situ kan jadi raja, jadi memang ini raja jahat loh. Ya. Antagonis lagi. Enak. Mungkin selalu ada antagonis. Enak nih, peran antagonis itu lebih challenge daripada protagonis. Kenapa itu? Lo gini, kita sebagai manusia, sejahat-jahatnya kita di muka masyarakat umum pasti kita akan berusaha untuk kelihatan sebagai seorang yang baik, ya kan? Iya. Nah, tapi kalau orang yang baik untuk menjadi antagonis, untuk menjadi jahat itu susah. Iya sih. Iya. Ini orang jahat. Coba sebenarnya tukang copet. Kalau lagi masuk copet di kereta, dia masuk kereta, silakan Bu, padahal tangannya ngambil. Iya. Itu kan baik, pura-pura baik, tapi dapat untung juga di situ kan. Iya Dapat sih. untung ya bahasanya. Ya jadi ini protagonis itu ya bukannya gampang, protagonis itu sedikit lebih mudah daripada antagonis, sedikit lebih mudah ya. Gitu. Karena mungkin lebih natural juga Lebih dari kita natural, sehari-hari gitu ya. iya. Om, dari kalau misalnya pencapaian tadi kan Om bilang memikirkan apa yang masyarakat pikirkan terhadap Om, kan di Singapura diingat. Nah, dari segi materi Om, menurut Om Doni seperti apa dari perjuangan Om selama ini? Segi materi, apa ya? Segi materi ya saya gini, seperti saya bilang tadi di awal Jongo, jadi nggak terlalu apa ya? Ada masa-masa sulit di mana saya mungkin pada saat ya ada masa ada masa-masa sulit yang kadang-kadang di mana saya nggak ada kerjaan, tahu mereka harus sekolah, harus bayar sekolah, harus masuk kuliah, harus masuk itu ada masa-masa sulit yang saya harus lakuin, tapi alhamdulillah Tuhan tuh masih baik banget, Allah tuh masih baik banget sama saya, jadi masih ada aja rezeki yang bisa menutupi mereka untuk bisa mereka ini. Jadi saya nggak harus harus kaya, harus sepertinya orang hebat. Kalau emang berlebih, alhamdulillah berarti keuntungan saya, rezeki saya. Kalau enggak dengan apa adanya ya kita terima aja. Yang penting ini saya dari awal waktu masih muda, saya tuh berprinsip bahwa gini. Kalau nanti sudah berkeluarga, paling enggak saya punya rumah sendiri yang dimana anak istri tidak akan kehujanan dan mereka bisa makan. Itu cukup. Nggak perlu kemewahan. Nggak perlu kemewahan. Karena kadang-kadang kemewahan bisa menjadi senjata balik ke kita juga. Betul. Sih. Iya. Kenapa tuh? Hah? Kalau menurut Om Doni kenapa kemewahan bisa menjadi senjata balik? Karena biasanya seorang public figure mereka punya pride atau punya barometer bahwa mereka harus tampil mewah, tampil betul. harus mereka itu. harus luxury segala macam. Nah, itu kan penampilan yang salah. Okay. Pernah melihat ya gini. Pernah nggak melihat artis-artis besar pada saat acara biasa mereka mengenakan pakaian yang nggak usah artis besar, orang-orang besar pada acara yang biasa ya, bukan acara occasion tertentu, formal atau apa, dia memakai pakaian yang luxury. Aneh kan kelihatan? Yes. Iya, coba pergi ke pasar pakai jas. Nggak mungkin kan? Nah, iya bener. Coba kalau yang cewek pakai gaun, pergi beli ketoprak pakai gaun gitu, nggak mungkin. Jadi ya saya juga ngajarin sama mereka bahwa ya udah, bahwa kemewahan itu emang ada saat-saat tertentu yang harus tampil sesuai dengan ekspektasi orang. Nah, jadi misalnya kayak acara malam
anugerah apa, saya harus datang dengan formal, saya pakai jas rapi, semuanya pakai dasi, nah semua gitu. Tapi kalau pada saat di rumah ya kayak gini aja, training, kaos gitu, kalau kaosan di rumah kemana-mana juga naik motor, kalau ke pasar ini naik motor, itu mobil juga jarang. Karena kalau saya lebih cenderung, apalagi alhamdulillah di Jakarta ini sekarang sisi transportasi sudah sangat bagus. Transportasi umum ya. Transportasi umum, kemana dari saya kerja apa naik kereta, selalu naik kereta. Ke Tangerang, kalau tanding ke Tangerang pun saya dari sini kereta, sini dari Kranji ke Manggarai Tanah Abang ke Tangerang. Apa lo? Iya. karena kita juga ini kan, kalau misalnya naik kereta kita tinggal dulu tenang gitu. Aku ke kampus pun kan yang deket di daerah Blok M. Dekat Blok M. Aku juga naik MRT nyambungnya dari sini gitu. Mungkin yang maksud papa tuh papa lebih mementingkan fungsi daripada ini ya. Mungkin papa lebih mementingkan fungsi daripada eksistensinya. Iya. Kalau ada kalau mau beli ketoprak kayak tadi, ngapain harus pakai mobil? Pakai motor juga bisa, efisiensi lebih gitu sih. Berarti anak-anak juga nggak ada yang walaupun di bawah naungan nama Om Doni gitu ya, nggak ada yang ikutan star syndrome nih, gue anak artis nih, nggak ada ya. Jadi percuma saya bilang juga. Jadi kalau emang kalau ada teman-teman artis yang mungkin harus kelihatan tampil mewah, kadang-kadang mereka gini, saya juga pernah ngalamin bahwa dengan kesibukan mereka, dengan kesibukan saya, kadang-kadang mobil itu menjadi rumah pertama, bukan rumah kedua. Oh iya, betul. Kan kayak saya 3 hari tuh, itu di dalam celana dalam, baju, kaos, alat mandi, sendal, semuanya di situ. Ya udah, jadi memang kadang-kadang maksudnya kayak teman-teman yang tampil mewah itu mungkin bukan kelihatan mereka tampil mewah, tapi mereka itu dari segi keperluan. Kalau saya lihat dari orang-orang yang selama ini kelihatannya hidupnya glamor apa-apa itu, tapi enggak saya tahu orang-orang itu mereka bekerja keras dan emang mereka jarang sekali untuk mendapatkan tempat untuk beristirahat malah kalau gitu. Tapi ada juga yang seperti yang tadi dibilang, Mbak, ada juga yang membuat membuat kesan berantem tuh. Udah sekali tuh. Wih. Nggak apa-apa. Ada iklan wawancaranya. Ada iklan. Berantem ya? Iya. Sekali nggak apa-apa, luka lagi dah. Udah. Sini. Di iklan. Iya, jadi dikat. Enggak apa-apa. Ini tadi apa? Ini ada emang orang-orang yang capek nih. Mereka menginterpretasikan bahwa seorang artis itu harus tampil mewah, tampil keren, tampil glamor. Itu salah nggak? Saya malah melihat orang artis-artis yang besar itu, mereka kalau dilihat kesehariannya justru mereka amat sangat sederhana. Iya. Sebenarnya itu kebutuhan media juga kali ya. Enggak juga sih. Ya cara berpakaian orang, cara berpikir. Siapa sih sekarang yang lagi misalnya ini? Om Raffi lah. Om Raffi kan terkenal dengan Om Raffi Ahmad nih, terkenal dengan orang melihat bahwa kaya gini. Sehariannya dia biasa aja, kesederhanaan. Makan dia bawa dari rumah. Dia yang harus makan mewah gitu. Enggak, bahkan di rumah. Baju pun dia di standby-in. Harus ada asisten. Kenapa? Karena dia nggak sanggup. Dia dalam 24 jam itu Raffi Ahmad itu dalam 24 jam itu dia punya jadwal yang amat sangat padat sekali. Jadi bukan pamer kemewahannya, tapi dia keperluan sisi pekerjaannya gitu. Jadi kalau saya bilang ada yang kayak orang yang seperti itu, tapi kalau orang-orang yang udah besar mereka pasti tampil seadanya pada saat biasa. Oke. Oke, siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan presentasi dong.